Shalom, saya Cynthia dari 10 Akuntansi akan mempresentasikan tugas proyek agama. Nah, kita masuk dalam pembelajaran pertama bab 11, memelihara identitas diri di tengah kemajemukan. Apa sih itu identitas diri? Identitas diri pastinya berkaitan dengan diri seseorang atau who am I? Siapa saya? Identitas diri dalam KBBI berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Dalam bahasa Inggris pula, identity secara harfiah adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, kelompok atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakannya dengan yang lain. Nah, identitas diri dapat dilihat secara internal maupun eksternal. Identitas diri secara internal melihat apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Sedangkan identitas diri secara eksternal berkaitan dengan cara pandang orang lain terhadap diri kita. Krisis identitas. Krisis identitas merupakan masalah ketika seseorang tidak mengenali dirinya sendiri. Ini disebabkan cara pandang terhadap dirinya yang menganggap diri orang lain lebih baik dan ia mengikuti gaya hidup orang lain. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu diwaspadai agar seseorang tidak mengalami krisis identitas, yakni pertama, budaya. Mengapa sih budaya menjadi hal yang penting untuk diwaspadai? Itu karena semua budaya tidak semua membawa pengaruh yang baik. Kemudian, media sosial. Media sosial pastinya akan selalu berkembang dengan pesat, tetapi perkembangan itu pastinya bercampur aduk dengan masukan positif dan negatif. Kemudian, terakhir lingkungan. Lingkungan itu juga dapat mempengaruhi. Mengapa? Karena lingkungan itu juga dapat membawa pengaruh yang baik ataupun pengaruh yang buruk. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, jikalau kita memilih pergaulan yang buruk, maka kebiasaan kita yang baik itu akan hilang. Jadi identitas kita yang dulunya mungkin baik jadi buruk. Itulah yang namanya krisis identitas. Lanjut. Hidup benar di hadapan Allah. Pertama, hidup dipimpin oleh iman. Hidup dipimpin oleh iman itu pastinya harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Iman tidak hanya berarti percaya kepada Tuhan, tetapi juga berarti tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya saja, Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan karena iman dari bencana air bah. Lalu, hidup benar di hadapan Allah. Hidup benar adalah perintah yang paling banyak ditemukan dalam Alkitab. Ini adalah prioritas hidup orang Kristen. Contohnya saja dalam tokoh Alkitab yaitu Yusuf tetap menjalankan kehidupan yang benar meskipun banyak godaan dalam kehidupannya. Jadi, karakter remaja Kristen harus memancarkan karakter Kristus. Pembelajaran kedua, bab 12. Allah sebagai sumber pembaru kehidupan. Penciptaan bumi dan isinya. Allah mempercayakan mandatnya, beranak cuculah, bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Setelah Tuhan menciptakan bumi dan isinya, Tuhan menciptakan manusia, dan Tuhan memberikan mandatnya agar manusia itu beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, Allah membarui kehidupan. Setelah kejadian pada masa Adam dan Hawa, kejatuhan manusia ke dalam dosa pertama kali, lalu pada masa air bah di zaman Nuh, Tuhan memberikan perjanjian kepada manusia berupa pelangi, di mana pelangi ini menandakan
Allah tidak akan memusnahkan bumi ini seperti yang telah Dia lakukan melalui air bah. Setelah itu, manusia punya tanggung jawab untuk memelihara bumi, bukannya merusak atau membuat bumi ini digenangi oleh banjir misalnya, karena sampah yang tersumbat di mana-mana. Kemudian hutan yang gundul akibat keserakahan manusia mengambil kayu-kayunya. Terkadang bencana alam terjadi karena peringatan atau hukuman Tuhan atas manusia itu sendiri. Manusia harus menjadi agen pembaru untuk alam semesta ini. Manusia juga harus menjaga dan merawat seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Pembelajaran 3, bab 13. Hidup baru dalam Kristus. Hidup baru dalam Kristus tidak lepas dengan namanya baptisan. Kata baptis berasal dari kata Yunani atau baptiso yang berarti membaptis, mencuci, menyelamkan, mencelupkan, memandikan, dan membasuh. Baptisan menjadi penting karena hal itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Inilah yang mendasari gereja melakukan baptisan hingga saat ini menjadi salah satu sakramen dalam iman Kristen. Kata sakramen sendiri berasal dari kata Latin sacramentum yang berarti benda suci, perbuatan kudus, rahasia kudus. Baptisan merupakan deklarasi atau pernyataan iman bahwa kita adalah milik Kristus yang dimateraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hidup baru dalam Kristus. Hidup baru dalam Kristus tentunya tidak lepas dari yang namanya menjalani kehidupan yang baru. Rasul Paulus memberikan 3 prinsip kebenaran Alkitab sebagai langkah yang harus ditempuh dalam proses menjadi manusia baru, yaitu pertama, menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama, misalnya dulu dia mencuri, dulu dia membunuh, ia meninggalkan hal itu dan tidak melakukannya lagi. Kemudian, mengenakan manusia baru. Seperti yang saya bilang tadi, jikalau dia dulunya mencuri, maka sekarang karena dia mengenakan manusia baru, maka ia memberi. Dan lain-lainnya. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus pastinya harus dalam kehendak Tuhan dong. Jadi, kalau kita mau dalam pimpinan Roh Kudus, kita harus dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Berdoa, membaca firman, dan lain-lainnya. Takut akan Tuhan selalu melekat dalam hati remaja, sehingga ia menjauhkan diri dari pergaulan yang tidak baik dan hal-hal yang merusak diri. Pembelajaran 4, bab 14. Remaja sebagai agen pembaru. Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus dilakukan gereja sebagai peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya yang mendatangkan keselamatan. Siapa saja yang dapat mengikuti perjamuan kudus? Nah, yang dapat melakukannya adalah jemaat yang sudah disidikan. Apa itu sidi? Sidi adalah bagian dari pengakuan iman dalam gereja Kristen berkaitan dengan pemahaman dan penghayatan iman. Remaja sebagai agen pembaru. Remaja sebagai agen pembaru memiliki tanggung jawab
yang pastinya menurut kesaksian Titus 2 ayat 11-15 adalah sebagai berikut. A. Tidak menyia-nyiakan anugerah yang sudah diperoleh dari Tuhan. Misalnya, dia sudah punya bakat nih, dia sudah punya anugerah dari Tuhan. Dia punya anugerah yaitu menari. Nah, anugerah yang dia punya itu bisa dia implementasikan dalam ibadah. Misalnya seperti gambar yang sudah saya tampilkan, yaitu dia menari tamborin. Ataupun yang lainnya, misal dia punya suara yang bagus, lalu dia mempersembahkannya untuk Tuhan, dia jadi singer ataupun WL. B. Orang Kristen bertanggung jawab untuk membuang dosa. Dosa membutakan mata rohani orang Kristen untuk melihat dan melakukan kehendak Tuhan. Dosa membuat kita terhambat dalam mendapatkan berkat dari Tuhan. Maka dari itu, orang Kristen perlu membuang dosa dari kehidupannya dan melakukan kehidupan yang baru. C. Orang Kristen bertanggung jawab untuk melayani. Jadi, orang Kristen itu bukan hanya diam dan dilayani, tapi juga harus melayani. Melayani itu juga tidak memandang usia. Kalau kamu masih muda, jangan kamu mengira kamu tidak bisa. Karena sesuai yang di kitab Yosua dikatakan, jangan mereka menganggap dirimu muda dan kamu itu dianggap rendah. Tetapi layanilah Tuhan selalu sebagaimanapun umurmu. Dan untuk orang tua, jangan katakan bahwa kamu sudah tua renta dan seharusnya anak-anak yang muda yang melanjutkannya. Tidak, di dalam Tuhan semua itu sama. Semua usia patut melayani Tuhan. Remaja Kristen harus menjadikan kehadirannya sebagai pembawa nilai positif dan berkat. Demikian dari pembelajaran presentasi tugas proyek saya. Terima kasih dan shalom. God bless you.